Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Aswi Channel. Channel yang selalu menghibur dan menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, legenda, dan kisah nyata. Sudah mendekati akhir tahun nih guys. Kira-kira punya rencana apa buat progres tahun depan? Pastinya kita harus ada peningkatan ya dari tahun ke tahun. Kalau gue pribadi sih, semoga gue lolos monetisasi dan konsisten upload video yang menghibur demi membahagiakan kaum rebahaners pecinta stories dimanapun berada. Oke lah, gak usah bertele-tele ya brother, langsung aja. Pada kesempatan kali ini, gue mau mengajak kalian semua ke Tanah Minangkabau. Ada sebuah legenda yang menarik untuk kita bahas. Konten ini juga requestan sahabat kita yang baik hati dan bersahaja, dan juga punya kemampuan melukis di atas rata-rata. Sekelas Leonardo da Vinci lah, yaitu Om Kuswanto alias Om Kuas. Beliau meminta gue untuk membahas legenda Siti Nurbaya. Setelah gue telusuri kisahnya, gak hanya syarat akan nilai moral, namun menyedihkan guys. Langsung aja ya, gak usah kebanyakan spoiler di awal. Kencangin volume, siapin ipok hitam, tutup pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Aswi Story. Kisah Siti Nurbaya diabadikan dalam tulisan karya Marah Rusli. Kisah ini dibukukan hingga dapat dibaca oleh lintas generasi. Kisah yang berawal dari Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita akan memperkenalkan para tokoh-tokoh utamanya ya guys. Yang pertama tentunya ada Siti Nurbaya. Gadis cantik Bahenol Semlohai adalah salah satu protagonis utama. Nurbaya merupakan tokoh yang dapat mengambil keputusan sendiri, sebagaimana terwujud ketika dia memutuskan untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang mengancam ayahnya. Kesediaannya untuk mencari Samsul Bahri dan pelariannya dari Datuk Maringgi setelah ayahnya meninggal. Dia juga cukup mandiri untuk pergi ke Batavia sendiri untuk mencari Samsul Bahri. Tindakannya dianggap melanggar adat, dan ini akhirnya membuat dia diracuni. Gambaran kecantikan luar biasa yang sekiranya 11-12 seperti Datu Siti Nurhaliza membuat dia disebut sebagai bunga padang, dianggap sebagai wujud fisik dari hatinya yang baik dan beradab. Yang kedua ada Samsul Bahri, adalah protagonis pria utama. Dia dinyatakan sebagai orang yang berkulit kuning langsat dengan mata sehitam tinta. Namun dari jauh dia dapat dikira orang Belanda. Ya mirip-mirip sama Om Gusti Randa lah ya. Emang dia sih yang jadi. Nah, sifat-sifat fisik ini dijelaskan oleh Kate Voucher, seorang dosen bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Sydney, sebagai wujud sifatnya yang suka menjadi seperti orang Belanda. Penampilannya yang menarik juga dianggap sebagai wujud sifat yang baik dan beradab. Dan tokoh yang selanjutnya adalah Datuk Meringgi. Datuk Meringgi adalah antagonis utama dari novel. Kira-kira seperti ini bebenguknya. Dia seorang pedagang yang dibesarkan di keluarga yang miskin, lalu menjadi kaya setelah masuk ke dunia kriminal. Balfas menyatakan bahwa dorongan utama Meringgi dalam cerita ini ialah rasa iri dan keserakahan, sebab dia tidak dapat menerima bahwa ada yang lebih kaya dari dia. Balfas beranggapan bahwa Meringgi adalah tokoh yang digambarkan dengan hitam dan putih, tetapi mampu untuk menyebabkan konflik di sekitarnya. Menjelang akhir novel, Meringgi menjadi pejuang anti-kolonialis, didorong oleh keserakahannya. Kisah ini diawali dari seorang wanita cantik bernama Siti Nurbaya, yang merupakan anak seorang bangsawan kaya raya yaitu Sultan Mahmud Shah Baginda Sulaiman. Siti Nurbaya dikenal cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pemikiran yang berbeda dari para sepupunya tentang pernikahan dan berbagai adat yang kental akan patriarki membuat daya tarik tersendiri dari Siti Nurbaya. Patriarki sendiri merupakan sebuah budaya di mana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Jadi seringkali terjadi kekerasan dan paksaan dalam rumah tangga. Dalam budaya ini ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Oke, kita lanjut lagi guys. Pesona ini juga membuat Datuk Meringgi, seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri, terpesona dan ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Namun nasib baik memihak Siti Nurbaya. Dia telah memiliki tambatan hati, yaitu Samsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memadu kasih.
Kisah mereka berjalan lancar hingga kabar bahwa Samsul Bahri diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter di Batavia atau Jakarta, membuat kedua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tangis tak terelakkan oleh Siti Nurbaya ketika melepas Samsul Bahri di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Datuk Maringgi yang sejak pertemuan pertama sudah tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya, melakukan banyak cara, mulai dari memintanya secara baik-baik hingga cara licik. Dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, Datuk Maringgi melakukan trik bisnis yang membuat Sulaiman jatuh bangkrut. Datuk Maringgi kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Sulaiman yang terdesak keadaan pun akhirnya menyetujui syarat itu. Namun Datuk Maringgi punya siasat licik. Saatnya tiba jadwal penagihan hutang, Sulaiman tidak dapat melunasi uang-uang yang ia pinjam, hingga akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri sebagai istri Datuk Maringgi dengan syarat bahwa utang ayahnya harus sudah dianggap lunas. Datuk Maringgi menyetujuinya. Ucu dicinto ulam tibo, inilah yang diharapkan Datuk Maringgi sebenarnya. Dari sinilah awal permulaan kesengsaraan Siti Nurbaya dimulai berumah tangga dengan Datuk Maringgi yang memiliki banyak istri dan berwatak kasar. Tidak tahan dengan hal tersebut, Siti Nurbaya sempat melarikan diri ke Batavia, menemui Samsul Bahri. Naas, Siti Nurbaya tidak dapat berlama-lama di Batavia karena mendapat kabar ayahnya meninggal dunia. Ia akhirnya pulang ke Padang. Melihat Siti Nurbaya yang kabur, Datuk Maringgi membenci istri mudanya tersebut sehingga muncullah ide untuk memusnahkan Siti Nurbaya. Dia menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah diberi racun kepada Siti Nurbaya, yang hingga akhirnya Siti Nurbaya merenggang nyawa. Mendengar kabar sang kekasih hati meninggal, Samsul Bahri berniat untuk balas dendam. Selang 10 tahun kemudian, Samsul Bahri menyamar menjadi tentara Belanda. Saat ekspedisi, Datuk Maringgi memimpin suatu revolusi melawan pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Letnan Mas, nama samaran dari Samsul Bahri, ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda. Akhirnya menemukan Datuk Maringgi dan terjadilah pertengkaran dan perlawanan hebat dari keduanya. Hingga akhirnya Datuk Maringgi tewas dalam pertempuran jarak dekat tersebut dan Samsul Bahri terluka parah. Di akhir cerita, dia menemui ayahnya untuk meminta maaf yang akhirnya ia meninggal menyusul Datuk Maringgi serta Siti Nurbaya. Cerita rakyat Siti Nurbaya. Kisah ini memang meninggalkan pesan moral serta kesedihan yang abadi. Kisah kasih yang terhalang jarak, balas dendam dan budaya membuat kisah ini menjadi kisah fenomenal hingga zaman yang sudah modern saat ini. Namun satu hal yang pasti, Siti Nurbaya cukup menjadi kisah legenda masa lalu yang hidup di masa lalu dan tidak diinginkan hidup di zaman sekarang. Cerita rakyat di Padang, Sumatera Barat ini bisa dijadikan inspirasi dan dikenang ketika berkunjung ke kota Padang. Saking terkenalnya cerita ini, di Sumatera Barat dibuat taman bernama Taman Siti Nurbaya. Salah satu cerita rakyat Sumatera Barat yang berakhir tragis. Taman Siti Nurbaya terletak di sebelah barat kota Padang. Untuk mencapai taman, Anda harus melewati jembatan terlebih dahulu. Jembatan ini memiliki nama yang sama dengan nama tamannya, yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan yang dipercantik dengan dekorasi lampu yang menarik ini menghubungkan kota Padang dengan Taman Siti Nurbaya. Jembatan ini terbentang di atas muara Batang Arau. Sekitar 500 meter setelah melewati jembatan, Anda akan tiba di kawasan Taman Siti Nurbaya. Makam Siti Nurbaya yang berada di taman yang berada pada sebuah bukit biasa disebut Gunung Pandang. Untuk mencapainya, Anda harus menaiki anak tangga sepanjang 1 km. Setelah menaiki anak tangga yang panjang ini, Anda bisa melihat sebuah makam bertuliskan Siti Nurbaya. Letaknya di balik batu besar dengan celah selebar pintu masuk. Makam gadis Minang yang dijodohkan paksa dengan Datuk Maringgi ini telah dilapisi semen, tampak sangat terawat. Di makam ini sekilas Anda akan diajak mengenang kisah kasih tak sampainya dengan Samsul Bahri, sang kekasih. Sayangnya pengunjung yang datang dilarang untuk berfoto di sekitar makam. Konon aktivitas tersebut bisa berakibat buruk bagi si pengunjung. Gue pun heran,
Sebenarnya ini kan bukan kisah nyata, tapi kenapa ada makamnya? Menurut penuturan warga sekitar, makam di sini adalah makam turun-temurun. Baiklah guys, cukup sekian konten kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.